kepada Allah SWT sehingga kita dapat kembali melaksanakan kajian ilmu rutin bulanan komunitas menuju rumah riba dengan tema semangat amin dari riba. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Ustaz Abdul Muttalib kepada Bapak Ibu silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل Penyampaian dari panitia komunitas menuju Rumah Riba kepada Bapak Guru Subhanahu Persilakan. Atas segala karunia-Nya, syukurlah engkau kepada Allah. Atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita.
Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk tetap mengikuti, tetap istiqomah yang hari ini kita belajar tentang ilmu bagaimana kita bisa bersemangat dalam menghindari riba. Salawat dan salam juga kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita kepada beliau yang akhir kelak beliau berkenan memasukkan kita sebagai golongannya, diakui beliau kita sebagai umatnya dan diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh kaum muslimin dan muslimah yang berkenan meluangkan waktunya dari kesibukan sehari-hari, mungkin kesibukan duniawinya, yang mau meluangkan sedikit waktunya untuk mengingat, mempersiapkan bekal untuk menghadapi waktu yang abadi. Mungkin kami bisa sampaikan sedikit informasi di sini bahwa alhamdulillah keberadaan komunitas menuju dunia bebas riba saat ini sudah memasuki bulan yang kelima. Dan alhamdulillah kita melalui program Mari Menabung sudah berhasil membantu anggota kita, rekan kita di komunitas menuju dunia bebas riba sebanyak 2 orang yang alhamdulillah barusan tadi sudah kita lihat yang sesuai dengan komitmen awal kita mari menabung bersama, yang uang tabungan kita itu kita pakai untuk menutupi utang-utang ribawi rekan-rekan kita anggota komunitas menuju dunia bebas riba. Mungkin sedikit juga kami bisa jelaskan beberapa program yang lain. Untuk kajian khusus hari ini mungkin kita tidak bisa bikin sampai dengan waktu zuhur karena kebetulan hari ini kami bersama rekan Sohibul Izzah itu bergabung bersama tim relawan Ustaz Abdul Somad yang dikoordinir oleh BKMR Badan Kesejahteraan Masyarakat Riau Masjid Agung An-Nur untuk misi penyelamatan tauhid di pedalaman Indragiri Hulu yang tepatnya pada suku Melayu Tua dan Talang Mama, yang mana menurut informasi yang disampaikan Ustaz Abdul Somad bahwa para misionaris sudah berhasil mendirikan gereja di suku Melayu Tua dan Talang Mama. Artinya sudah ada 2 gereja di sana. Sementara kita baru memiliki 1 musola di sana. Jadi pada kesempatan ini kami mengajak rekan-rekan yang ingin membuat tabungan akhirat, yang ingin mencari amalan jariah, insya Allah kami bisa membantu menyalurkan kami siapkan di sini ada 2 kotak untuk bantuan pembangunan pondok pesantren. Jadi misi dari Pak Ustaz Abdul Somad bersama BKMR Masjid Agung An-Nur merintis membangun pesantren. Kenapa pesantren yang didahulukan? Agar bisa menjalankan fungsi pendidikan Islam, lebih khusus dalam menghadapi mungkin ancaman-ancaman misionaris dan memberantas animisme di suku Melayu Tua dan Talang Mama. Insya Allah nanti kami berangkat dari sini jam 12, mungkin sholat zuhur di jalan. Jadi titik kumpul bersama BKMR dan Ustaz Abdul Somad itu adalah di Pangkalan Kerinci jam 4 sore nanti. Itu mungkin sedikit informasi bagi rekan-rekan yang ingin
berinfak, menyumbangkan sebagian hartanya dalam pembangunan Pondok Pesantren Ustadz Hikam, bisa mengisi di sana. Alhamdulillah, untuk di luar kita sudah berhasil mengumpulkan 25.050.000. Mudah-mudahan ini bisa membantu penyelamatan tauhid bagi saudara-saudara kita yang berada di pedalaman suku, yaitu suku Melayu Tua dan Talamama. Selanjutnya mungkin kami sedikit flashback tentang program-program KMDPR yang telah pernah kami sampaikan. Mungkin di sini kami akan sampaikan perkembangannya sedikit. Jadi nanti setelah kajian kita ini, mudah-mudahan insyaallah jam 11 atau paling lambat jam 11 sudah selesai, kita akan melakukan diskusi dan sosialisasi penyampaian program-program KMDPR dan penyampaian hasil-hasil kerja dari program-program KMDPR. Kami sampaikan di sini, KMDPR mencoba membangun ekonomi Islam dengan tujuan seperti yang dibacakan oleh qori kita tadi di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 274, yang mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah juga dan Rasulnya memerangi para pelaku riba. Sama, jadi itu yang kita aplikasikan di dalam KMDPR dengan melalui metode bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Di bidang pendidikan kita telah melaksanakan edukasi masyarakat kaum muslimin dan muslimat melalui kajian ilmu dan kajian praktek yang alhamdulillah yang saat ini kita sedang laksanakan. Ini merupakan bagian dari kajian ilmu dari KMDPR. Dan yang kedua, kita sedang menjajaki insyaallah ini edukasi masyarakat melalui sekolah muamalah, yang mana sekolah muamalah ini kita programkan itu untuk belajar ekonomi Islam, belajar ekonomi Islam secara menyeluruh yang akan kita bahas bab per babnya. Jadi semacam pembelajaran, makanya kita menambahkannya sekolah muamalah mulai dari bab 1 sampai bab terakhirnya, yang insyaallah mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Hidayatullah nanti, mungkin paling lambat mulai bulan Maret insyaallah sudah jalan, tapi sedang diusahakan bulan Februari ini kita sudah mulai start ya. Bulannya kita agendakan 1 kali pertemuan, yang mana itu kita akan belajar step by step tentang keseluruhan ekonomi Islam. Sedangkan bidang sosial, gerakan kita yang paling utama adalah himbauan, ajakan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dalam menggerakkan mari menabung. Mari menabung yang bermanfaat. Dalam arti kata di sini, kalau kita menabung, menyimpan uang di bank maupun itu di bank syariah sekalipun, itu yang merasakan manfaatnya khususnya hanyalah orang bank, sementara kita tidak merasakan manfaat langsungnya. Jadi di sini kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, mari menabung bersama komunitas menuju bebas riba, yang mana tabungannya akan dipinjamkan untuk kaum muslimin dan muslimat yang sedang terjerat riba. Yang mana alhamdulillah walaupun kita baru bisa membantu buat, insyaallah kedepannya kita bisa semakin membantu target kita. 1 bulan minimal 1 anggota kita selamatkan dari jeratan riba. Bagi kita yang ada di sini, kedepannya kami harapkan bisa mengajak temannya, saudaranya, keluarganya untuk menggalakkan ini, karena daripada kita membiarkan uang kita dikelola oleh pihak bank yang kita tidak tahu kemana dipakainya, lebih baik kita kelola secara bersama, yang menghasilkan pahala, yang menghasilkan penyelamat untuk kita nanti di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami membuka program baru yang insyaallah akan
dilaksanakan mulai bulan Februari ini, yaitu sedekah bantuan modal peralatan untuk kaum fakir miskin atau duafa. Jadi di sini kami mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk menyisihkan sebagian tabungannya, sebagian uangnya, sebagian hasil dari payah untuk disisihkan, yang mana kita berencana setiap memasuki bulan puasa kita membantu modal usaha, dalam artian kata di sini produk barang untuk kaum fakir miskin yang mana penerimanya itu diusulkan oleh seluruh anggota komunitas dan penerimanya nanti akan kita musyawarahkan secara bersama. Jadi target kita mudah-mudahan nanti di mendekati bulan Ramadan kita sudah bisa menyerahkan peralatan dalam bentuk modal yang kita sedekahkan. Mungkin ilustrasinya apabila ada tetangga kita yang fakir miskin tapi dia punya usaha, mungkin jualan somai atau apa, mungkin kita bisa belikan gerobaknya, kita sedekah. Jadi selama ini dia menyewa, kita akan sedekahkan. Terus yang ketiga, kami juga menghimbau untuk mengajak sedekah pelepasan riba. Jadi yang kalau tabungan tadi itu pelepasan riba dalam model pinjaman yang kita berikan tanpa bunga. Kalau untuk yang ini kami mengajak kita menyisihkan sebagian uang kita untuk membantu kaum fakir dan miskin yang berada di lingkungan kita untuk dibantu, dibayarkan ribanya dari sedekah kita. Nah itu insya Allah juga mulai Februari ini akan kita jalankan. Jadi di sini insya Allah kalau berkenan kami akan menjemput ke kantor atau ke rumah masing-masing yang berkenan ikut program ini. Dan yang terakhir, kita dalam bidang ekonomi kita berusaha melakukan membentuk sirkah-sirkah usaha yang mana alhamdulillah saat ini kita sudah berjalan beberapa. Yang pertama sudah ada sirkah menerima PPOB dan perusahaan, mungkin ini bisa dimanfaatkan. Yang kedua menerima tour and travel, melayani pemesanan tiket hotel, voucher seluruh Indonesia. Dan yang ketiga kita juga sudah menjajaki kerjasama dengan salah satu anggota kita untuk membuat sirkah kaflingan tanah yang nanti di saat diskusi kita akan coba jelaskan lebih lanjut untuk apa untuk skemanya segala macam. Kita berjalan bagi hasil 50-50. Anggota yang menjual dapat keuntungan 50%, 50% untungnya lagi disedekahkan ke komunitas. Dan yang terakhir per Februari ini insya Allah kita juga akan membuka Noriba Muamalah, yang mana kita membuka penjualan tertunda. Maksudnya di sini semacam leasing kalau bahasa kapitalisnya, yang secara yang menggunakan akad syar'i insya Allah. Dan juga nanti di sini akan kami jelaskan setelah ini di pemaparan program. Jadi bagi anggota komunitas khususnya dan seluruh jamaah di sini yang berkenan mengetahui lebih lanjut tentang program dan skemanya bagaimana, nanti setelah kajian ini kita akan masuki ke sosialisasi tersebut. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apabila juga ada pertanyaan kita akan bahas di jalan jam 12 setelah pengajian.